Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak kelas 4A. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajarnya. Dan pagi ini mari kita mulai pelajaran kita dengan berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini Pak Guru akan mengulang kembali tentang membuat paragraf. Nah, yang akan menjadi fokus pembelajaran kita pagi ini adalah bagaimana kita mengembangkan kalimat utama atau gagasan pokok dengan gagasan penjelasannya. Nah, tapi sebelumnya mari dilihat dulu, ini Pak Guru sudah menampilkan di sini pengertian dari kalimat utama atau yang kemarin kita sebut dengan gagasan pokok itu. Coba dilihat di sini, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama. Ini coba diperhatikan yang ditebalkan oleh Pak Guru ini, berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama. Ini isi dari kalimat utama. Kemudian kalimat utama ini nanti menjadi dasar ini pengembangan paragraf. Jadi pengembangan paragraf itu dasarnya dari kalimat utama atau gagasan pokoknya. Dan ciri dari kalimat utama ini adalah biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan. Ini kalimat utama. Coba anak-anak dilihat, diperhatikan lagi apa yang ditebakkan oleh Pak Guru ini ya. Jadi kalimat utama itu berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama, gagasan pokok itu ya. Nah, kalimat utama ini menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi kalimat penjelasannya itu ada di bawahnya atau sebelumnya, itu ada. Tergantung nanti model paragraf yang kita pakai. Dan kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan. Nah, sekarang mari kita melihat contohnya. Contohnya bagaimana kalimat utama ini, paragraf dikembangkan dari kalimat utama ini ya. Ya, mari kita lihat ini sebuah paragraf. Nah, tolong anak-anak diperhatikan ya. Paragraf itu biasanya nanti ada yang kalimat pertamanya masuk 5 huruf biasanya. Biasanya begitu. Di sini Pak Guru sudah menebalkan sebuah kalimat dan kalimat-kalimat di bawahnya tidak ditebakkan oleh Pak Guru di sini ya. Mari dibaca dulu. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Lah, ini kalimat utama diletakkan di depan. Nah, kemudian kalimat setelahnya ini menjelaskan kalimat utama atau mengembangkan dari kalimat utama ini. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, ini kalimat kedua ini menjelaskan tentang rumah gadang. Jadi kalau membuat paragraf itu, ini kalimat utama ini dikembangkan oleh kalimat berikutnya yang merupakan kalimat penjelasnya.
Jangan sampai di depan membicarakan rumah gadang, tiba-tiba kalimat kedua, rumah joglo juga bagus loh. Nah, ini tidak ada sambungannya. Kalimat kedua. Tetapi ini paragraf ini, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Menjelaskan kalimat pertama ini. Kemudian kalimat yang ketiga, lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Nah, ini juga menjelaskan tentang rumah gadang yang menjadi ciri khas suku Minang. Terus kalimat keempat, atap rumah terbuat dari ijuk. Ini juga masih menjelaskan tentang rumah gadang. Terus bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Masih menjelaskan tentang rumah gadang. Karena atapnya berbentuk gonjong maka disebut rumah bagonjong. Ini juga masih menjelaskan tentang rumah gadang. Inilah anak-anak, kalau akan membuat sebuah paragraf itu kalimat utamanya dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas di bawahnya atau setelahnya. Begitu kalau kalimat utama ini diletakkan di awal paragraf. Nah, ini paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf, kemudian kalimat-kalimat setelahnya itu menjelaskan tentang kalimat utama ini. Gimana anak-anak? Sudah paham? Sudah ya? Nah, nanti Pak Guru akan minta anak-anak menuliskan sebuah contoh, sebuah paragraf yang ini diletakkan kalimat utamanya di depan, kemudian kalimat penjelasnya ada di bawahnya. Ini soal yang pertama nanti ya. Terus kalau paragraf tadi mau kita rubah, kalimat utamanya itu diletakkan di bawah. Nah, ini ya. Coba perhatikan. Seperti Pak Guru kemarin, kalau membaca itu baca dulu dari awal. Rumah gadang terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan meruncing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong maka disebut rumah bagonjong. Itulah sekilas gambaran tentang rumah gadang ciri khas dari suku Minang. Nah, ini informasi umumnya, kalimat utamanya ada di bawah, ada di akhir paragraf. Nah, ini nanti anak-anak silahkan kalau tadi yang pertama membuat kalimat utamanya di depan, kemudian soal yang nomor 2 nanti itu membuat paragraf yang kalimat utamanya di belakang. Ini contohnya sudah disampaikan oleh Pak Guru ya. Terus Pak Guru akan menyampaikan lagi contoh lainnya. Ini ada contoh paragraf lagi. Ini yang di bawah ya. Kalimat utamanya ada di bawah di sini. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja.
Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak, ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sikap menjaga kebersihan sekolah. Nah, terus kemudian ini yang kalimat utamanya ada di bawah ini. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini anak-anak contoh paragraf yang ada di bawah. Nanti silahkan anak-anak mencoba membuat sendiri ya, membuat sendiri paragraf yang ada di atas kalimat utamanya atau yang di bawah kalimat utamanya. Contoh terakhir, Pak Guru akan menampilkan lagi ini. Kalimat utamanya di bawah juga ini ya. Sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet. Ini kalimat utama. Kemudian kalimat utama ini dijelaskan ini. Di kantor-kantor jaringan internet sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas kantor. Nah, masih kan mendukung kalimat utamanya. Di sekolah, internet dapat menjadi media penunjang dalam peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet, didukung oleh ini di kantor, di sekolah begitu. Hingga di pelosok desa, kini internet sudah menjadi barang pokok yang dapat menunjang aktivitas komunikasi di mana-mana. Nah, di sekolah, di kantor, di desa, nah gitu kan, menjelaskan semua. Di dunia perdagangan, internet seakan-akan menjadi kebutuhan paling pokok karena sekarang sedang menjamur toko dalam jaringan atau toko online. Nah, ini kalimat utamanya di bawah dijelaskan oleh kalimat-kalimat pendukungnya di sini. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini tentang contoh paragraf yang disampaikan oleh Pak Guru. Seperti tadi Pak Guru sudah memberi tugas pada anak-anak hari ini menulis sebuah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di atas atau di awal paragraf. Yang nomor 2, anak-anak silahkan membuat paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, Pak Guru cukupkan dulu pelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, Pak Guru pesan pada anak-anak sekalian untuk senantiasa menghormati orang tuamu. Apabila ada pekerjaan dari orang tua, silahkan dilakukan dulu. Kalau orang tua minta kamu menyapu, segera disapu, jangan ditunda-tunda ya. Terus jangan lupa rajin-rajinlah untuk beribadah. Yang beragama Islam silahkan nanti saatnya adzan segera mengerjakan sholat. Bagi yang beragama Kristen Katolik silahkan nanti apabila waktunya pergi ke tempat ibadahnya, silahkan pergi ke tempat ibadahnya. Yang penting kita tetap menjadi anak yang baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, menjadi orang yang berguna. Semoga nanti anak-anak bisa berperan lebih baik lagi di masyarakat, di negara kita semuanya ini. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Guru undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.